Berkembangnya dengan sehat, kira materi pembentuk dan pembentuk suara dan kita. Saling akan mendeteksi dan salah mungkin tanah tersebut di halaman depan atau rumah. Jadi tanah itu berguna saat ada syaratnya. Jadi tanah yang dimaksud itu tanah bukan tanah yang kering dan juga basah. Tapi asalkan tanah itu juga harus bersih, terhindar dari binatang ya. Maksudnya begini. Jadi tanah itu dijadikan kebun dengan berikut. Jadi tanahnya tuh dijadikan itu supaya kita pindah rumah ya, maksudnya atau pindah apartemen. Maksudnya begini. Jadi kalau yang tinggal di rumah baru atau apartemen baru itu terbentuk kebun. Jadi itu bisa memenjarakan suasana sama di rumah ya. Jadi kebun halaman depan belakang rumah itu tuh juga udah diberikan tanah yang bagus, supaya kebun bunga, tanaman dan juga panas seperti itu. Nah, bagaimana cara memilih tanah yang betul? Pertama, kalau pastikan tanah itu pun tidak boleh dengan polusi ya. Jadi tanah itu tidak boleh ada terkontaminasi dengan bahan-bahan hewan seperti cacing dan serangga-serangga lainnya ya. Lalu kemudian asalkan juga kuku. Kemudian yang cara kedua untuk tanah dijadikan kebun ya, pastikan semua tanah yang sudah kita pilih itu tuh dipasang pagar. Kenapa? Supaya tidak boleh sembarangan orang masuk punya tanah itu kan juga bisa untuk tanaman ya. Jadi yang boleh itu cuma pemilik rumah ini atau tukang kebun yang disewakan oleh para klien yang bisa mengurus rumah. Lalu kemudian yang ketiga, persediakan tentang masalah ukuran tanah. Jadi ukuran tanah itu disesuaikan dengan jumlah pohon yang akan ditanam, bunga yang juga ditanam ataupun juga tanaman-tanaman buah yang sayur-sayuran akan ditanam supaya tidak mudah mengalami tumbang ya. Misalnya saja di pohon banyak tuh cukupnya satu petak sini aja supaya dikasih rumput. Atau di belakang rumah tuh biasanya tuh dikasih bunga-bunga kayak misalkan semak-semak, bunga ataupun juga tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran asalkan harus ini bersih ya. Yang keempat ya, jangan lupa setelah tanah dipilih itu tuh diberikan tanda ya. Jadi diberikan tanda dilarang masuk itu supaya berguna juga supaya ini ya, supaya tidak boleh sembarang orang masuk ke dan tanpa izin terhadap minyak tanah ya, bukan. Tapi minyak tanah yang maksud tujuan untuk merusak jika tanah yang maksud harus mengawasi biar sopan bagi teman-teman orang lain. Nah, kemudian ya, yang kelima itu ya, kalau tanah yang tidak cukup itu bisa ditandai dengan belah ya. Jadi kalau misalnya tanah yang misalnya di itu tuh harus dengan ditutup ya. Jadi dengan ada tanah tuh dipot supaya lebih tanamannya. Dan paling terakhir sekali ya, kalau jika terdapat itu jangan lupa kalau misalnya menanam tanaman di tanah yang ada di ruang hidroponik ya, pastikan itu juga di bagian atas itu juga harus diberi langit-langit ya, tidak terbuat dari kaca ataupun dari besi ya. Itu supaya jika air hujan itu tidak menempel tanah sedikit bocor ya. Nah, jadi sebagai penutup untuk vlog kali ini, semoga kalau memilih tanah dengan kebun itu jangan dirusaki. Tapi kalau kalau mau menanam tanaman itu, jadi jangan harus sediakan pagar gitu. Jadi pagarnya agak tinggi supaya orang tidak boleh sembarangan menaikinya secara sembarangan. Dan yang paling penting sekali ya, kalau misalkan mau berencana tanaman bunga itu bisa izin dulu, minta bantu kepada orang dewasa ya. Jika anak mau berikan untuk ikut menanam tanaman harus dari orang dewasa supaya tidak salah dalam bertanam itu jika tanahnya sudah dipilih ya. Oke, untuk itu vlog kalian sudah bermanfaat dan jangan lupa biasa untuk follow video komen dan subscribe seperti itu. Bagaimana cara kalian memilih tanah